Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tangga tapi menikah episode 42. Cemburu itu tanda sayang, Ra. Suara mobil yang berhenti di depan rumah membuat Ilham mengintip lewat jendela. Ia menghela nafasnya pelan ketika seseorang turun dari gokar. Terlihat baik seperti terakhir kali ia melihatnya. Merasa ada yang memperhatikan, Cira mendongak. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan. Tatapan mereka saling beradu. "Abang," lirih Cira. Perempuan itu melihat halaman rumah. Tidak ada mobil Ilham. Ia kembali menatap lantai 2, kamar mereka. Ilham sudah tidak ada di sana. Apakah ia halusinasi karena sudah merindukan suaminya? Langkah Cira terburu-buru memasuki rumah, mengucap salam dan menghampiri ibu yang sedang menonton TV. "Bu, ya, abang udah pulang?" tanya Cira. Perempuan itu duduk di samping mertuanya. "Udah dari tadi," jawab ibu masih fokus dengan sinetron yang ditontonnya. "Aku ke atas dulu ya Bu," pamit Cira. "Ilham nyariin, kamu kemana nggak ada bilang ke ibu juga, kan sudah tahu lagi hamil besar. Jangan egois mikirin diri sendiri," tegur ibu sedikit sinis. Cira mengangguk canggung. Ia pun merasa bersalah pergi tak izin pada orang rumah, apalagi ia menemui seseorang yang amat dihindari keluarganya. Ketika Cira berada di anak tangga terakhir, Ilham berpapasan dengannya. Laki itu tak menyapa atau menanyakan kepergian Cira. Cira menoleh menatap Ilham sedih. "Abang, saya udah pindahin barang-barang kamu ke lantai 1, ujar Ilham tak mau menatap Cira. "Memangnya kenapa?" tanya Cira. "Biar kamu gak pegel naik turun tangga." "Terima kasih bang." "Ya." Ketika Cira ingin mengatakan alasannya pergi tanpa mengabari terlebih dahulu, Ilham keburu turun menghampiri ibu. Ini pertama kali Cira didiami oleh Ilham. Tak pernah sebelumnya lelaki itu marah, tapi dia pun sadar Ilham melakukan itu karena kesalahannya sendiri. Juga benar kata ibu, ia egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Cira membuka kamar dengan mata berkaca-kaca. Perasaan bersalah itu menghantui dirinya. Dia menatap pantulan dirinya di dalam cermin, mengusap pelan perut buncitnya. Sebentar lagi ia akan menjadi seorang ibu dari 2 bayi kembar. Senyum tipis Cira terbit tak kala ia memikirkan bagaimana ramainya keluarga kecil ini saat mereka sudah bisa berjalan. Cira mengambil sebuah pulpen dan buku hariannya. Kali ini ia tak ingin menulis di buku itu. Ia mencobek selembar, mulai menulis sebuah surat yang tak lain untuk suami tercintanya. Beginilah cara Cira meluapkan semua perasaannya. Ia akan menulis dan merangkai kata indah untuk pujaan hatinya. Semoga suatu saat tulisannya ini bisa mengobati rindu di momen-momen seperti ini, atau saat dirinya tak bisa lagi merasakan momen ini. Kelak anak-anaknya saat membaca tulisan ibunya, mereka akan mengerti sebesar apa cinta Uma dan ayahnya untuk mereka. Tak sadar Cira tertidur. Ia terlelap dalam sebuah mimpi indah. "Abang," teriak Cira dengan riang karena melihat banyaknya kupu-kupu dan bunga yang bermekaran. Ilham tersenyum, melambai pada Cira. Lelaki itu mengamati Cira di bangku taman. Cira yang berlari mengejar kupu-kupu dengan wajah berseri-seri. "Ayah," teriak kedua bocah kecil dari balik arah. Ilham menoleh, melambai pada mereka untuk menghampirinya. Mereka berlari dengan semangat penuh. Pipi tembem mereka bergoyang seiring langkah lebarnya memijak tanah. "Uma," tunjuk mereka pada seorang perempuan yang masih asik dengan dunianya. Ilham mengelus kepala anak-anaknya, membantu mereka duduk di samping Ilham. "Kita lihat Uma dari sini ya." Bola mata bulat mereka berbinar senang menatap wajah ayu Umanya. Mereka berteriak-teriak kecil tak kala Cira berhasil menangkap kupu-kupunya. Cira melambai pada mereka. Ia menatap lama anak-anaknya. Wajah itu perpaduan Cira dan Ilham. Namun Ilham menurunkan gennya hampir 70%.
apalagi hidung anak lelakinya, begitu mirip dengan hidung mancung Ilham. Ketika mereka akan menghampiri Chira, Ilham menggeleng, mencegah mereka, lalu berkata dengan nada penuh pengertian, "Di sini aja, sayang." Uma, Ra, tapukan pelan di bahunya membuat Chira membuka mata. Ia mengusap matanya pelan ketika ia melihat ibu mertuanya sedang menatapnya. "Ibu," Chira membenarkan posisi duduknya, sedikit syok dengan kehadiran ibu mertuanya. Ilham minta tolong ke ibu bangunin kamu. Dia nggak sempat ke atas tadi, dia banyak kerjaan. Kamu belum sholat maghrib kan? Tanya ibu yang mendapatkan gelengan pelan. Chira menatap jendela kamarnya yang sudah tertutup. Pasti Ilham sudah kesini sebelumnya, namun lelaki itu masih marah padanya. "Abang ke masjid?" tanya Chira. Ibu mengangguk. "Ayo, ibu bantuin turun. Ibu kan sudah bilang hamil besar nggak baik naik turun tangga." "Iya bu, ibu hamil dulu itu harus banyak-banyak gerak, tapi nggak harus naik turun tangga juga. Banyakin makan sayur. Kamu ibu lihat susah makan sayur, jangan gitu. Sekarang kan ada nyawa lain di perut kamu, harus lebih bisa maksain demi kebaikan semuanya." Chira menyimak perkataan ibu. Ia masih memikirkan tentang mimpinya. Mimpi itu terasa begitu nyata. Chira menunggu Ilham pulang dari masjid sejak 1 jam yang lalu. Namun suaminya tak kunjung pulang. Ponsel milik Ilham tak lagi itu bawa. Dia semakin merasa bersalah. Chira membuka pintu depan rumah. Kali ini menunggu Ilham di halaman rumah. Perasaannya tidak tenang. Ia harus segera berbicara dengan Ilham sebelum masalah ini semakin besar. Ilham membuka pagar rumah lebar-lebar agar mobilnya dapat masuk ke dalam halaman. Setelah memarkirkan mobilnya, laki itu berjalan ke arah Chira. "Kok di luar?" tanya Ilham. Mata Chira berkaca-kaca, tenggorokannya terasa kering. Kalimat permintaan maaf seakan begitu sulit ia ucapkan. Perempuan itu langsung memeluk Ilham dengan tangisnya yang tak ia tahan. Ilham menepuk punggung Chira. Sudut bibirnya berkedut geli dengan tingkah istrinya. "Kamu nangis kangen sama saya?" goda Ilham. Chira mengerucutkan bibirnya. "Abang, maaf," lirih Chira. Ilham mengeratkan pelukannya pada bidadari penghuni hatinya. "Saya udah maafin kamu." "Tadi abang kelihatan marah." "Sedikit." "Maaf." Ilham mengusap kepala Chira, mencium berkali-kali kening dan kedua pipi tembam istrinya. "Kamu makin lucu." Chira berdecak. "Aku tahu aku gemuk, tapi kalau abang yang bilang aku sedikit tersinggung." Ilham tertawa. Ada apa dengan perempuan dan berat badan? Mengapa membicarakan hal tersebut sangat sensitif? Padahal Ilham tak berbohong. Chira semakin menggemaskan. "Kalau aku cium di bibir, ibu lihat nggak ya?" tanya Chira malu-malu. Ilham berdeham, pipinya memanas mendengar perkataan frontal Chira. Walau mereka sudah menikah, melakukan hal tersebut di ruang terbuka tidak pernah mereka lakukan sekalipun di depan rumah. "Saya nggak mau, saya masih merajuk," ujar Ilham, melepas pelukan Chira di pinggangnya. Sebenarnya Ilham hanya sedang salah tingkah. "Bohong," bantah Chira. "Pipi abang merona, aku bisa lihat." Ilham berbalik, melangkah cepat ke arah Chira dan mengecup singkat bibir mungil Chira. Kali ini bukan Ilham yang salah tingkah, melainkan perempuan itu. Ia bergeming di tempat sambil memegangi bibirnya, lalu ke pipi yang terasa memanas. "Ah abang," teriak Chira sambil memukul pelan bahu Ilham. Ilham memeluk Chira kembali. "Saya tidak marah Chira, amarah saya terkalahkan dengan kecemasan saya. Saya mencintai kamu sampai rasanya sesak jika tidak melihat kamu dan mendengar kamu baik-baik saja. Aku ketemu Abi," aku Chira. "Saya tahu." Mata Chira membelalak kaget. "Kok bisa?" Ilham hanya tersenyum, menggenggam tangan Chira dan menuntunnya memasuki rumah. "Saya tadi cemburu." "Kenapa?" "Karena aku ketemu Abi," tanya Chira tak yakin. "Iya, cemburu tanda sayang, tapi saya cinta kamu, jadi cemburunya double."
Bukannya cemburu tanda cinta? Ilham menggeleng. Gak tahu, pokoknya saya cemburu banget kalau kamu ketemu dengan lelaki selain saya, apalagi berduaan, makan bersama. Gak ikhlas saya, tegas Ilham. Ilham mencium tangan Cira. Lelaki itu menatap mata Cira dengan binar kesungguhan. Jangan tinggalin saya, Ra. Cira ingin mengangguk, mengatakan ia akan selalu bersama Ilham. Namun yang ia bisa hanya mengelus kepala Ilham. Ia tak yakin apakah ia bisa bersama Ilham selalu. Sekian dulu ya ceritanya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.